Oke, baik. Selamat siang. Saya Maria Eleonora Ratu Palma, kelas A, semester 4, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan politik dan masyarakat. Yang pertama, berkaitan dengan kekuatan. Pada dasarnya, kekuasaan atau kekuatan dalam konteks politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber kekuatan yang saya maksud di sini adalah bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, maupun militer. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Konsep ini erat kaitannya dengan konsep kekuatan, karena kekuasaan dalam arti tertentu adalah kekuatan yang disetujui. Berkaitan dengan kekuasaan, konsepsi dominasi lebih khusus yaitu mengacu pada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan. Terdapat 3 pola hubungan dominasi, yaitu dominasi tradisional yang berlandaskan atas kepercayaan. Yang kedua, dominasi menurut hukum yang berlandaskan pada aturan atau kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa. Untuk mewujudkan kekuasaan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu teknik tradisional, teknik modern, dan teknik destruktif. Dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat, kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan, dan proses sosial yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Di antara banyak kekuasaan, suatu bentuk kekuasaan yang dipandang penting adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya. Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara dan yang ditujukan kepada negara. Kekuasaan politik tidak hanya mengangkut pengendalian ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian tindakan atau aktivitas negara, baik pada bidang administrasi, legislatif, maupun pada bidang yudikatif. Selanjutnya, negara memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan kita. Negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya, serta orang-orang yang saat ini berada di dalam perbatasannya. Apa yang kita sebut negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi
dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama dan tanggung jawab khusus. Weber memandang negara dalam 3 sifat, yaitu wajib, monopoli, dan legitimasi. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari tiga sifat negara ini. Yang pertama, wajib. Wajib di sini, sifat wajib di sini maksudnya negara jelas kita tidak punya pilihan selain tunduk kepada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Yang kedua itu monopoli. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan. Dominasi negara terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki perintah yang diikuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Ada 2 jenis kekuatan negara, yaitu despotik dan infrastruktur. Maksud dari despotik dan infrastruktur adalah, yang pertama itu kekuatan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang diberikan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Sedangkan kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengendalikan bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Yang ketiga, legitimasi. Jika negara ada yang dikuasai harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Contohnya itu, seorang pengemudi harus mematuhi seorang petugas polisi, bukan hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga negara mengakui hak seorang perwira polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait dengan tiga model dasar peringkasan kekuatan hubungan negara sosial, itu berdasarkan pandangan pluralis, elit, atau kelas atau Marxis. Yang pertama itu kemajemukan atau pluralis. Tidak benar-benar merujuk pada negara. Sebagai gantinya, pluralis menggantikan frasa seperti sistem politik, pemerintahan, atau sistem pluralis. Meskipun demikian, pluralis memiliki pandangan tentang negara dengan perbedaan penting jika dibandingkan dengan ahli teori lainnya, termasuk pandangan dunia, sifat lembaga politik, dan hubungannya. Berbeda dengan perspektif elit dan kelas, model pluralis menolak bahwa negara mewakili satu kelompok dominan dengan mengorbankan yang lain, atau negara dikontrol oleh elit. Bagi pluralis, negara adalah arbiter yang tidak memihak di antara tekanan yang saling bersaing antar kelompok. Yang kedua, saya akan menjelaskan maksud dari elit atau manajerial. Maksud dari elit atau manajerial di sini didasarkan pada 2 prinsip. Yang pertama, masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok, massa dan jumlah yang lebih kecil yang memerintah mereka. Yang kedua, sifat dan arahan masyarakat manapun dipahami dengan memahami komposisi, struktur, dan konflik dari mereka yang berkuasa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelas atau Marxis negara. Bagi kaum Marxis, ekonomi menentukan sifat negara yang sebenarnya, dan peran yang dimainkan mempengaruhi aspek kehidupan sosial lainnya. Semua institusi dibentuk oleh model ekonomi. Teori kelas menggunakan istilah negara kapitalis daripada hanya
Negara untuk menggarisbawahi peran kapitalisme. Di bawah kapitalisme, negara dikendalikan oleh dan bertindak dalam minat kelas pemilik properti produktif. Fungsi inti dari negara adalah untuk memelihara dan memproduksi hubungan kelas yang ada, baik formal, yaitu di dalamnya ada hukum dan pengadilan, dan informal, antara lain sosialisasi sosialisasi anak di sekolah dan keluarga. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang budaya. Budaya dianggap sebagai nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Budaya sangat penting untuk fasilitas interaksi sosial. 3 elemen budaya diantaranya ditransmisikan, dipelajari, dan dibagikan pengetahuan dan juga nilai-nilai serta ekspresi simbolik. Sebagai sosiolog memahami bahwa budaya memiliki keduanya, yaitu dimensi material dan non-material. Misalnya, bentuk materi budaya ditampilkan di museum dan arsip. Konstitusi dan deklarasi kemerdekaan dipajang di arsip nasional. Sedangkan yang bukan bentuk material adalah termasuk musik dimainkan atau pidato yang diberikan pada 4 Juli untuk merayakan prinsip-prinsip dalam dokumen-dokumen itu. Studi tentang budaya politik menawarkan pandangan berbeda tentang politik, mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana warga mengembangkan gagasan tentang kekuasaan? Yang kedua, dari mana pengetahuan politik itu berasal dan apakah pengaruhnya terhadap politik? Yang ketiga, peran apa yang dimainkan media dalam penciptaan ide atau pengetahuan politik? Yang keempat, apakah simbolisme tertanam dan struktur politik yang digunakan untuk memanipulasi kepercayaan warga tentang kekuasaan? Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tentang partisipasi tentang pemilu atau pemilihan umum, dan juga menjelaskan tentang partisipasi politik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengikuti aturan dan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik dengan memilih dalam pemilihan. Proses sosialisasi dibangun oleh apa yang disebut agen sosialisasi. Struktur sosial memainkan peran penting dalam belajar tentang politik dan budaya. Agen dampak dari sosialisasi terhadap nilai-nilai politik, kepercayaan, dan simbol-simbol politik merupakan bagian penting dari upaya pencarian dalam studi sosialisasi politik. Sosialisasi politik, khususnya di keluarga, sekolah, dan kelompok sosial, dengan sedikit perhatian pada peran tempat kerja dalam pembentukan sikap, nilai-nilai, dan pengetahuan tentang keluarga, memainkan peran penting dalam penamaan awal dan pengembangan politik, keyakinan, nilai, dan sikap. Fungsi utama lembaga sosial keluarga adalah untuk norma, peran, dan status untuk anak-anak. Peran yang berkaitan dengan kekuasaan dan otoritas adalah beberapa di antaranya pertama kali dipelajari di lingkungan keluarga. Misalnya, orang tua atau kelas pekerja cenderung lebih banyak menampilkan pola disiplin otoriter dengan anak-anak. Pola-pola ini dipelajari dan kemudian
dikaitkan dengan orang-orang yang ada di posisi kepemimpinan atau otoritas. Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep politik dan konsep ekonomi. Akan tetapi, meski demikian, kedua istilah tersebut seringkali kita jumpai secara bersamaan atau bergandengan seperti istilah politik ekonomi, ekonomi politik, atau politik dan ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa antara politik dan ekonomi memiliki keterkaitan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Seperti halnya ekonomi, pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita, dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai perusahaan nasional. Pluralis cenderung menekankan peran orang tua, guru, dan kelompok kepentingan dalam membentuk sekolah yang mengajarkan kebanggaan pada keterampilan negara dan demokrasi, serta mempersiapkan tempat kerja untuk siswa. Ahli teori elit menekankan peran administrasi sekolah yang berfungsi untuk mempertahankan dominasi elit dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori kelas menunjukkan bagaimana kelas sosial mempengaruhi meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan kognitif seseorang, termasuk kemampuan mereka untuk memahami berdirinya politik. Ini dapat meningkatkan partisipasi politik mereka sebagian karena meningkatkan tugas dan tanggung jawab sipil dan membantu mereka memahami masalah prosedural yang terlibat di dalam memilih dan dalam proses politik lainnya. Selanjutnya itu tentang partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Artinya, suatu negara bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan. Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi kajian penting dalam sosiologi politik, di samping juga menjadi kajian ilmu politik. Ada 3 fungsi partisipasi politik. Yang pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Yang kedua, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Yang ketiga, sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya, sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan aksi perilaku kolektif secara umum yang menghendaki suatu tujuan tertentu. Misalnya kampanye penggiat lingkungan yang mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan mengurangi kantong plastik. Pada suatu taraf tertentu,
Upaya penggiat lingkungan tersebut dikomodir oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan yang memuat upaya-upaya mendukung program yang dilancarkan tersebut. Dalam porsi demikian, gerakan sosial yang sebelumnya hanya ditandai dalam lingkup penyuluhan dan ajakan serta sosial dapat berimplikasi pada kebijakan yang berdimensi politik. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Ini yang terakhir, saya menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah salah satu dari neologisme yang aneh dan sering digunakan tapi jarang didefinisikan. Ada beberapa definisi sosiolog tentang globalisasi, tapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi adalah kombinasi dari beberapa proses. Yang kedua, globalisasi melibatkan aspek atau dimensi sosial yang berbeda, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, dan demografi. Yang ketiga, melampaui batas negara politik dengan pertukaran lintas batas yang melibatkan orang, barang, uang, dan budaya. Yang keempat, menghasilkan peningkatan level dan kedalaman interkoneksi. Yang kelima, globalisasi adalah decoupling antara ruang dan waktu atau mengubah asli kompresi ruang dan waktu. Berikutnya, saya akan menjelaskan sifat dari globalisasi, mana beragam dengan berbagai istilah yang ini digunakan untuk menciptakan ambiguitas. Sebagai contoh, seorang aktivis lingkungan mungkin mengkritik ekonomi atau globalisasi perusahaan, tetapi menganjurkan globalisasi lingkungan atau standar dunia untuk kemurnian udara dan air. Banyak fenomena berbeda yang dilemparkan ke bawah payung globalisasi belum luput dari perhatian atau tidak tertanding. Saling ketergantungan berarti kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana kita saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Yang terakhir sekali saya akan menjelaskan tentang liberalisasi dan neoliberalisme. Keduanya ini bukanlah globalisasi, tapi justifikasi ideologi, fikasi, globalisasi ekonomi atau pergerakan bebas modal dan barang tanpa pemerintah instrumental dalam bentuk tarif, kontrol harga, pajak, dan sejenisnya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.